Halo cuy, how are you together? Welcome to my channel Indie-Host. Mantap. Oke, kali ini kita akan melanjutkan series dari Silo season kedua episode ke-1 yang pastinya akan sangat seru. Namun yang belum nonton season pertamanya silahkan nonton dulu cuy, agar dapat memahami season yang keduanya. Dimana pada season yang pertama Bernard menghukum Juliet dengan mengusirnya pergi dari Silo. Awalnya Juliet sangat yakin bahwa di luar sana tidak berbahaya. Namun setelah melihatnya langsung, Juliet pun sangat amat terkejut. Dikarenakan di luar sana tidak ada kehidupan diakibatkan udaranya telah bercampur dengan racun. Ya udahlah, daripada penasaran kita gaskan aja ke ceritanya. Let's go! Episode dibuka dengan seorang anak bernama Timmy yang berlari dengan obor di tangannya. Dimana sekarang ini Timmy ada di dalam silo atau bunker bawah tanah yang lain. Karena di luar sana masih terdapat banyak silo tempat orang-orang bersembunyi dari dunia luar. Kemudian Timmy melihat gerombolan orang-orang dan bertemu dengan teman ayahnya. Di sini Timmy mengatakan kalau dia mendapat pesan dari bagian mekanik untuk ayahnya yang sangat penting. Kemudian Timmy pun memberikan surat itu pada ayahnya. Dan ternyata isi dari pesan itu, generator akan mati dalam waktu 15 menit. Kemudian ayah Timmy menyuruh pada warga Silo untuk bersiap, karena ternyata mereka semua akan melawan para penjaga Silo untuk pergi dari sini. Dan ya, mereka pun berhasil mengalahkan para penjaga itu. Kemudian ayah Timmy memegang bendera hitam dan mengajak para warga Silo untuk pergi dari sini. Tentu saja mereka semua merasa sangat amat senang, karena untuk pertama kalinya mereka dapat melihat dunia luar. Dan ya, apa boleh buat, ternyata mereka semua malah mati. Karena udara bumi telah tercemar dengan racun yang sangat mematikan. Dan Juliet pun sangat amat terkejut melihat jutaan mayat manusia yang telah menjadi tengkorak. Itu artinya ternyata memang benar bahwa dunia luar tidak aman lagi. Dan hanya Silo lah tempat yang aman untuk bertahan hidup. Sekarang Juliet pun mulai percaya. Dan mungkin merasa menyesal telah pergi dari Silo. Kemudian Juliet pun akan masuk ke dalam silo itu yang masih terbuka karena terhalang oleh tengkorak. Di mana silo tersebut tempat para tengkorak itu pernah tinggal di sini. Dan lagi-lagi Juliet pun dibuat sangat terkejut karena jalan masuk ke dalam silo masih terdapat banyak sekali tengkorak manusia. Tak lama Juliet melihat pintu kedua yang masih terbuka dan berusaha untuk masuk ke dalam. Namun Juliet tak bisa membukanya karena pintunya terhalang oleh tengkorak. Kemudian Juliet menemukan sebuah lampu engkol yang masih berfungsi. Juliet pun berhasil masuk ke dalam dan menutup pintunya agar udara luar yang sangat beracun tidak lagi masuk ke dalam silo. Kemudian Juliet mencoba untuk membuka pintu utama menggunakan sebuah linggis. Namun hal itu tidak berhasil. Akan tetapi Juliet tidak menyerah. Dia pun kembali mencoba dengan menggunakan linggis yang lebih panjang untuk membuka pintunya. Setelah berhasil masuk ke dalam pintu utama, Juliet pun sangat panik karena baju pelindungnya sempat terbuka. Itu artinya tanpa sengaja Juliet telah menghirup udara yang bercampur dengan racun. Dan benar saja tak lama Juliet pun kesulitan untuk bernapas. Dan berusaha untuk membuka helmnya namun tak bisa membukanya. Sehingga Juliet berusaha untuk memecahkan kaca helmnya. Kemudian Juliet membasahi bajunya untuk menghilangkan semua racun yang mungkin saja masih menempel. Dan langsung melepaskan baju pelindungnya. Dan itulah alasannya kenapa warga Silo yang masih ada di sini termasuk para penjaganya telah mati.
dikarenakan pintunya masih terbuka. Namun sekarang tempat ini aman karena Juliet telah menutup pintunya. Kemudian Juliet mulai menelusuri silo terbengkalai ini dan masuk ke dalam salah satu kamar yang ada di sana. Tak lama Juliet menemukan sebuah kaca dan langsung memecahkannya, karena di kaca itu terdapat sebuah kamera pengawas. Kemudian Juliet membuka lemari dan menemukan baju yang masih bagus, sehingga Juliet mengganti bajunya dengan yang baru dan kembali menjelajahi tempat ini dengan harapan masih ada yang selamat. Kemudian Juliet menemukan kebun yang telah hancur, dan tak lama melihat ada air yang menetes dari atas. Dirasa air itu pun aman. Juliet menampungnya dengan botol dan langsung meminumnya. Setelah melepas dahaga yang membuat Juliet kembali jag-jag waringkas, Juliet pun melanjutkan mencari manusia yang mungkin saja masih hidup. Hingga tak lama Juliet mendengar suara, dan langsung pergi ke tempat suara itu untuk melihatnya. Namun ternyata jalannya telah hancur dan Juliet tak bisa melewatinya. Kemudian Juliet pun mencoba untuk memanggil orang itu, namun tidak ada jawaban. Tak lama Juliet melihat tengkorak dari para penjaga yang tergantung, dan langsung mengambil talinya untuk dia gunakan sebagai alat untuk melewati jalan itu. Namun sayang talinya tidak cukup panjang, sehingga Juliet mengayunkan badannya untuk melompat. Dan ya, untungnya Juliet pun selamat karena terjatuh ke dalam air. Namun sialnya ternyata Juliet tak bisa berenang dan hampir saja tenggelam. Tapi untungnya ada sebuah koper yang mengapung. Dengan sekuat tenaga Juliet pun berusaha untuk mengambilnya. Di sini Juliet merasa sangat kesal karena telah gagal melewati jalan itu. Sehingga Juliet pun harus mulai dari awal lagi untuk sampai ke sana. Namun karena bajunya basah, Juliet menggantinya dengan yang baru. Dan dia juga mengganti perban pada tangannya agar lukanya tidak menjadi infeksi. Kemudian Juliet pun kembali ke tempat sebelumnya untuk melewati jalan yang putus itu. Namun dia merasa aneh karena talinya seperti telah dipotong oleh seseorang menggunakan pisau. Padahal di sana tidak ada siapapun. Dan karena cara pertama tidak berhasil, Juliet pun akan menggunakan sebuah pipa dan benda yang lain untuk membuat jembatan agar dapat melewati jalan itu. Tak butuh waktu lama, Juliet pun berhasil membuat sebuah jembatan dan langsung meletakkan jembatan itu di ujung jalan dengan menggunakan tali. Namun untuk berjaga-jaga sebelum melewati jembatan itu, Juliet pun mengikat badannya dengan tali. Dan dengan perasaan yang campur aduk takutnya jembatan itu akan roboh, Juliet pun dengan sangat berhati-hati mulai melewatinya. Namun sialnya ketika di tengah jalan, sambungan jembatannya malah longgar. Hal itu membuat Juliet merasa sangat cemas. Dan dia pun berusaha tetap tenang untuk melewati jembatan itu. Namun tiba-tiba dan ya, untung saja Juliet pun berhasil melewati jembatan itu dengan selamat dan bergegas mencari sumber suara itu dengan harapan akan menemukan seseorang yang masih hidup. Namun kampretnya setelah sampai, ternyata suara itu berasal dari papan nama yang terkena kipas angin. Tentu saja hal itu membuat Juliet sangat amat kecewa karena dia telah berusaha sekuat tenaga untuk sampai ke sini, sehingga Juliet pun harus mencari cara lain untuk kembali. Dan untungnya di sana Juliet menemukan drum dan juga sebuah palang besi. Kemudian Juliet menyusun drum itu dan meletakkan palang besi itu di atasnya. Dan setelah persiapan selesai, Juliet pun langsung mendorongnya. Dan ya, ternyata cara itu pun berhasil untuk membuat sebuah jembatan. Namun ketika melewati jembatan itu, Juliet mendengar suara musik. Tentu saja hal itu membuatnya merasa penasaran dan langsung mencari sumber suara musik itu. Karena kali ini Juliet sangat yakin di sana ada seseorang.
Kemudian Juliet pun membuka pintu yang bertuliskan, "Bila ada penyintas, tolong kami." Dan di sana Juliet pun menemukan 2 orang mayat. Dan ternyata suara musik itu berasal dari dalam sebuah pintu besi. Sehingga Juliet berusaha untuk membukanya, namun pintunya terkunci. Sehingga Juliet memutuskan untuk kembali. Namun tak lama ternyata ada seseorang dari balik pintu itu yang memanggil Juliet. Di mana orang itu mengatakan, "Jika kamu berusaha untuk membuka pintu ini, maka aku akan membunuhmu." You try to open the door, and I'm gonna kill you. Dan dengan begitu episode 1 pun berakhir cuy. Ending yang sangat kan pokoknya malah. I'm gonna kill you.